Maret 2021, pihak berwajib mendatangi sebuah apartemen di kawasan Junggi, Korea Selatan, sesuai dengan laporan salah satu warga, yang tidak melihat temannya keluar dari apartemen tersebut beberapa hari ini. Setelah sampai di dalam apartemen, pihak berwajib melihat 3 orang perempuan yang sudah tidak bernafas, yang terdiri dari ibu dan 2 orang anak perempuannya. Selain itu, mereka juga menemukan 1 orang lelaki yang masih hidup dengan beberapa luka di tubuhnya. Lelaki itu memperkenalkan dirinya dengan nama Kim Tae-hyun. Bagaimanakah Kim bisa ada di dalam apartemen tersebut, dan apa hubungan dengan ketiga wanita itu? Kim Tae-hyun merupakan seorang lelaki yang berusia 24 tahun, dan bekerja sebagai penjaga warnet di Gangnam, Korea Selatan. Saat usianya 18 tahun, Kim mengikuti wajib militer yang memang diwajibkan oleh pemerintah Korea Selatan, bagi pria yang sudah berusia 18-28 tahun. Setelah ia lulus dari wajib militer, Kim kembali bekerja di warnet tempat kerjanya dulu, namun tidak lama kemudian, ia dipecat karena ketahuan mengambil uang pemilik warnet. Kemudian, Kim bekerja sebagai kontraktor lepas, dan tinggal di apartemen bawah tanah di Gangnam. Sebagian sisa waktunya, ia gunakan untuk bermain game online. Kim memang sangat mencintai game online, karena kecintaannya itulah, Kim telah tergabung ke sebuah komunitas pencinta game di Korea Selatan. Selain Kim, ada salah satu wanita, yang juga ikut tergabung ke dalam komunitas itu. Kita sebut saja wanita itu dengan nama Ari. Seperti yang diketahui, bahwa di Korea Selatan sangat menjaga rahasia, untuk nama-nama yang mengalami kejadian di luar hukum. Seperti Kim, Ari juga sering menghabiskan waktunya di warnet untuk bermain game Liga Legends, yang saat itu sangat populer di kalangan para pecinta game. Mereka sering berkomunikasi di dalam grup komunitas, walaupun belum pernah saling bertatap muka secara langsung. Karena sudah bosan berkomunikasi secara online, anggota komunitas itu pun telah sepakat untuk bertemu secara langsung di sebuah tempat. Dan untuk pertama kalinya, Kim dan Ari pun bisa bertatap muka secara langsung. Sejak pertama kali bertemu, Kim sudah mulai jatuh cinta dengan Ari. Bahkan, Kim mulai sering mengirimkan pesan dan juga menelpon Ari. Tetapi sebaliknya, Ari tidak pernah menyukai Kim, ia hanya menganggap Kim sebagai teman bermain game saja, tidak lebih dari itu. Kini Ari pun sudah mulai kesal dengan tingkah Kim yang selalu mengirimkan pesan kepadanya. Kemudian Ari memblokir seluruh akses game, dan juga mengganti nomor handphonenya, untuk menghindari Kim. Merasa diabaikan oleh Ari, Kim pun mulai kesal. Kini sudah tidak ada cinta lagi untuk Ari, justru Kim akan balas dendam terhadap Ari. Kim membuka akun baru dengan nama samaran, dan ia terus mengamati Ari di dalam game. Bahkan, Kim mulai mencari tahu di internet, alamat tinggal Ari dan jam berapa ia mulai pulang ke apartemennya. Saat itu Ari pernah memposting di media sosial ketika menerima paket pesanan, dan di luar paket itu tertera alamat tinggalnya. Sejak menemukan alamat Ari, Kim mulai mengawasi apartemen Ari dari kejauhan. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam, hanya untuk mengawasi kapan Ari pulang dan meninggalkan apartemennya. Ari pun mulai menyadari bahwa Kim sedang mengawasinya, namun saat itu, di Korea belum ada aturan yang jelas mengenai hukuman bagi orang yang memata-matai. Sehingga Ari pun tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Namun Ari sempat curhat kepada temannya, bahwa ia sangat tidak nyaman dimata-matai oleh Kim. 21 Maret, Kim sudah mempersiapkan diri dengan membawa tas putih miliknya. Dan pukul 17.30, ia terlihat di CCTV sedang berjalan menuju ke sebuah warnet. Namun karena warnet sedang penuh, tidak lama kemudian Kim kembali keluar pada pukul 17.22. Dan setelah itu, Kim terus berjalan menuju ke apartemen Ari. Keamanan di apartemen Ari sangatlah ketat, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke area apartemen. Kim akhirnya menyamar menjadi seorang kurir yang akan mengantarkan paket, sehingga ia bisa diizinkan untuk masuk. Setibanya di kamar Ari, Kim mengetok pintu apartemen itu,
namun dari dalam seorang wanita menyuruhnya agar menyimpan paket tersebut di luar. Tetapi Kim tetap diam dan berada di balik pintu apartemen. Sampai akhirnya pintu dibuka beberapa menit kemudian, dan Kim langsung mendorong dan masuk ke apartemen tersebut. Rupanya, yang membuka pintu bukanlah Ari, melainkan adiknya yang masih berusia 22 tahun. Seketika Kim pun menikam adik Ari sampai wanita itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pukul 10 malam, ibu Ari datang ke apartemen itu, dan ia pun mengalami nasib yang sama dengan anaknya. Ia ditikam berkali-kali, hingga ibu itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kini di apartemen itu telah menyimpan 2 orang wanita yang sudah tidak bernafas akibat tikaman dari Kim. Dan itu belumlah cukup buat Kim, sampai ia menunggu kedatangan target utamanya yaitu Ari. Sekitar pukul 11 malam, Ari pun datang ke apartemennya, dan ia tidak menaruh kecurigaan apapun. Tetapi setelah ia membuka pintunya, Ari mengalami nasib yang sama dengan ibu dan adiknya. Ia ditikam tanpa ampun oleh Kim, yang sakit hati akibat cintanya bertepuk sebelah tangan. Seketika Ari pun menghembuskan nafasnya menyusul ibu dan adiknya. Setelah puas menghabisi ketiga wanita di dalam apartemen, Kim masih terus tinggal di dalam apartemen itu, dengan makan makanan yang ada di persediaan kulkas. Kim juga mencoba untuk melenyapkan dirinya dengan beberapa luka di tubuhnya, namun hal itu urung dilakukan dikarenakan ia tidak memiliki nyali yang kuat. Setelah 3 hari tidak melihat Ari, temannya merasa ada yang aneh. Ia kemudian ingat curhatan Ari mengenai Kim, yang selalu memata-matai di apartemennya. Temannya tersebut kemudian melaporkan kepada pihak berwajib, agar segera memeriksa apartemen Ari. Pihak berwajib pun kemudian bergerak cepat menuju ke lokasi sesuai dengan laporan. Dan di sana, mereka menemukan 3 orang wanita yang sudah tidak bernafas, dan juga Kim yang masih hidup. Kim kemudian dibawa ke kantor pihak berwajib untuk dimintai keterangannya. Tanpa berbelit-belit, Kim pun mengakui semua yang telah dilakukannya. Kim Tae-hyun dijatuh hukuman seumur hidup, karena telah merencanakan untuk melenyapkan hidup seseorang. Bahkan, ia merencanakan aksinya selama seminggu sebelumnya, dengan memperhatikan kapan Ari datang ke apartemennya, dan juga mencari metode di internet cara menghabisi seseorang. Di Korea Selatan biasanya orang yang melakukan tindakan tidak sesuai hukum, wajahnya diblur dan tidak bisa dipublikasikan, namun tidak dengan Kim Tae-hyun. Pihak berwajib memperbolehkan para wartawan untuk mengekspos wajah Kim, karena tindakannya sangat di luar batas. Saat Kim tampil di depan para wartawan, ia mengucapkan permintaan maafnya kepada para keluarga yang telah ia habisi. Namun aksi permintaan maafnya dinilai sebagian orang sebagai strategi untuk bisa mengurangi hukumannya. Tapi nyatanya, hal itu tidak berpengaruh apapun, bahkan pihak keluarga Ari rencana akan mengajukan banding, agar Kim bisa dilakukan hukuman mati. Bagaimana menurut kalian, apakah hukuman Kim sudah sesuai? Komen di bawah ini. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.